Suatu hari saya kedatangan seorang tamu, di mana tamu tersebut adalah sesosok pemuda yang kelihatan sangat sedih sekali. Dia menceritakan tentang kegagalan cintanya. Dia menceritakan tentang kegelisahan hatinya. Dia takut. Dia cemas dan khawatir. Dan dia juga sedikit terpukul karena gadis yang diharapkan, gadis yang dicintainya, gadis yang dipuja-pujanya tega melukai hatinya. Mungkin sudah berpikir, melukai gimana? Apakah dia ditinggal dengan lelaki lain? Ataukah dia menghina pria tersebut? Ataukah ada masalah yang lain? Saat itu memang dia tidak membuka satu kalimat pun, namun dari pandangan matanya sudah terlihat kalau dia itu memang benar-benar sangat putus asa sekali. Akhirnya dengan rendah hati kami mencoba mencari. Kami tanya, jangan malu-malu, apa yang kau hadapi saat ini? Kemudian dia mulai memberanikan diri menceritakan bahwa wanita yang dia harapkan tersebut sekarang sudah tidak suka sama dia lagi. Lalu kalau kami tanya alasannya, mengapa dia kok nggak suka sama kamu? Apakah ada kekurangan atau ada permintaan lebih dari wanita tersebut? Lelaki itu terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, mungkin karena kondisi kami yang kurang sempurna, dan mungkin karena pekerjaan yang tidak tetap, itulah yang membuat wanita tersebut memutuskan hubungannya. Lalu dia minta saran, apa yang sebaiknya harus dia lakukan untuk dapat kembali merebut wanita tersebut. Saya secara pribadi, kalau memang diperlakukan seperti itu, tentu akan introspeksi diri. Pertama, kalau wanita tersebut memutuskan hubungan hanya karena masalah ekonomi atau karena masalah harga diri, tinggalkan saja wanita tersebut. Itu tanda-tanda wanita yang tidak setia. Tapi kalau toh wanita tersebut memutuskan hubungan karena dipaksa oleh orang tuanya atau oleh pihak ketiga, maka saya sarankan pertahankan hubungan itu dan coba masuk ke dalam keluarga mereka dan cari tahu apa yang keluarga mereka mau. Kemudian lelaki tersebut bertanya, apakah saya harus menggunakan ilmu pelet atau ilmu pengasihan? Lalu saya jawab, oke, silahkan kalau kamu mau menggunakan ilmu pelet. Kami banyak menyediakan ilmu pengasihan. Cuman, apakah nggak sebaiknya cinta itu tulus dari hati,
tumbuh dari alam bawah sadar dan berkembang menjadi bunga-bunga cinta yang indah melalui tindakan dan perbuatan yang mengesankan, bukan karena paksaan. Karena pada dasarnya ilmu pelet itu adalah sesuatu kekuatan yang bergerak untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia agar tunduk kepada keinginannya. Jadi intinya saya sarankan kepada dia, lebih baik jangan menggunakan ilmu pelet karena itu sangat tidak baik. Dan pada suatu saat ilmu itu akan luntur. Istilahnya kekuatan tersebut tidak bisa berguna lagi. Kemudian dia bertanya, terus apa yang harus saya lakukan? Saya sarankan kepada dia agar berdoa, memohon kepada Tuhan agar tidak salah pilih. Karena Tuhan sudah menyediakan jodoh setiap orang itu masing-masing sudah tertulis. Jadi seorang pria akan menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut adalah tulang rusuk pria itu yang hilang satu. Dia pun berusaha untuk memahami apa yang saya sarankan. Tak lama kemudian, setelah dia mulai menjalankan apa yang saya sarankan, pertama, kita jangan memaksakan kehendak dengan kekuatan ilmu pelet. Yang kedua, kita harus rajin berdoa, memohon kepada Sang Pencipta untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya tulang rusuk kita. Bukan karena cantik, bukan karena kekayaan, bukan karena penampilan yang menarik, namun yang benar-benar asli tulang rusuk kita. Tidak berapa lama waktu berjalan, saya sudah dapat kabar kalau dia sekarang sudah menemukan tulang rusuk, sudah menemukan idaman hati yang diharapkan. Bukan wanita yang pertama tadi, namun wanita yang benar-benar dia peroleh dari doa-doanya. Bersyukur saya tidak menjerumuskan anak tersebut ke dalam ilmu pelet, ke dalam ilmu pengasihan yang mungkin suatu saat akan merepotkan dia. Tetapi ini benar-benar jodoh yang diberikan Tuhan. Jadi saran saya bagi para lelaki yang ditolak cintanya oleh gadis pujaan, jangan putus asa dan jangan mencari jalan pintas. Coba dengan doa. Doa itu berkuasa, karena doa berasal dari Tuhan. Saat kita menggunakan ilmu pelet juga berkuasa, tetapi ilmu pelet dikendalikan oleh setan karena menuruti hawa nafsu. Ingat saudara, segala sesuatu lakukan dengan doa, maka Tuhan pasti akan menjawab doamu apabila engkau berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus dan sabar menanti. Terima kasih.